Masih bersama saya di acara Ki Candy dan tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Nelson Tansu, anak Medan yang sukses sebagai ilmuwan di Amerika. Masih ada di hadapan kita Bung Nelson. Tapi ada satu peristiwa tragis pada waktu itu ketika orang tua Bung Nelson mengalami perampokan dan kemudian mengakibatkan kedua orang tua Anda tewas. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin tahu setelah Anda ke Amerika, tantangan terberat yang Anda hadapi sebagai anak Indonesia yang sekolah di luar negeri apa? Mungkin dalam hidup ya, since kita bicara tentang tantangan ya, dalam hidup saya yang paling sulit ya, yang pernah saya hadapin itu adalah kejadian orang tua saya yang ya dibunuh ya, waktu itu dalam perampokan tersebut. Apa yang terjadi kalau boleh tahu? Ya mereka korban dari perampokan dan juga mereka dalam satu mobil lalu dibawa dan kemudian ya Kejadiannya ya? di mana? Di Medan. Tahun berapa? Tahun 2007 Agustus. Pada saat itu Anda di mana? Saya sudah jadi profesor di Lehigh. Itu adalah merupakan hal yang paling sulit yang pernah saya hadapi. Dan jujur saja, setelah saya dapat menghadapi tantangan tersebut, tantangan yang lain itu sepertinya tidak begitu besar. Sangat mudah. Jadi waktu Pak Andi tadi menanyakan soal tantangan yang lain-lainnya itu, sebenarnya tidak begitu sulit sih. Sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai profesor, sebagai, ya saya juga direktur dari Research Center ya di Lehigh ya. Dan juga ya ada apakah politik lah atau apalah dan segalanya itu sebenarnya tidak begitu susah. Karena adalah tantangan yang paling besar yang saya hadapi ya kejadian tersebut. Jadi segalanya itu setelah itu sepertinya tuh kecil, maksudnya tidak begitu sulit dihadapi, katakanlah. Dibandingkan dengan kehilangan kedua orang tua secara tiba-tiba. Ya. Baik, kembali ke soal pendidikan, ya. Anda sebagai peneliti, kemudian ilmuwan Indonesia yang kemudian mendapat tanda kutip tempat di Amerika. Pertanyaan banyak orang, kenapa orang-orang seperti Anda ini tidak balik ke Indonesia mengabdi untuk bangsa dan negara sendiri? Semuanya harus tergantung pada opportunity dan juga lingkungan yang tepat ya. Anda merasa sekarang ini kesempatan yang ada di Indonesia dengan ilmu Anda? Sekarang di Indonesia memang sudah jauh lebih baik ya. Dari zaman tahun 95 waktu saya berangkat ke Amerika. Nah artinya kalau Anda diundang ke Indonesia mau atau tidak? Untuk saat sekarang ya, komitmen saya itu kan di Lehigh gitu. Mereka juga memberikan komitmen yang besar ya untuk kita itu membangun center yang besar. Komitmen itu apakah gaji atau dana untuk riset? Dana riset. Dana untuk mahasiswa, dana untuk meng-hire scientist dan postdoc, dan juga meng-hire profesor. Iya, karena banyak sekali ilmuwan Indonesia di luar negeri yang mau pulang, khawatir di negeri ini nggak ada kerjaan. Karena dana atau budget untuk penelitian relatif kecil, fasilitas. Kalau Anda ditawarin gaji kecil tapi fasilitasnya sama dengan di Amerika, Anda pulang atau tidak? Saya ini orang jujur. Kita ini harus melihat profesor dan juga riset dan juga guru itu adalah sebagai profesi. Di mana itu gaji harus sebanding dengan kapabilitas dari orang tersebut. Baik, terakhir Bung Nelson, apa imbauan Anda buat peneliti-peneliti muda di Indonesia? Saya rasa ini soal confidence dari peneliti-peneliti muda dan juga bukan hanya peneliti, mahasiswa-mahasiswa muda dari murid-murid di SMA dan SMP juga. Ada satu hal yang kalian tuh harus mengerti gitu. Sebenarnya bangsa kita itu berpotensi besar. Nomor 4 terbesar di dunia ya, populasi ya.
Dan Indonesia ini memiliki banyak sekali generasi muda, terutama dari masih umur dari 15 sampai 20-an ya. Ini adalah generasi yang bakal mendefinisikan bangsa ini, bukan kita-kita lagi. Adalah sangat penting bahwa confidence dari kalian itu adalah bahwa kita tuh mampu bersaing, tapi yang juga penting itu adalah kita harus memiliki rasa humble ya, rasa rendah hati, rasa itu bahwa kita tuh memang bisa, tetapi juga sadar untuk mencapai hal tersebut tuh harus memiliki dedikasi yang tinggi, fokus dan kerja keras. Walaupun setelah mencapainya itu kita harus menyadari bahwa kita tuh bukan yang terbaik. Kita tuh masih banyak yang jauh lebih baik dari kita. Iya, kita berikan aplaus luar biasa. Baik, Bung Nelson, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau Andi. hadir jauh-jauh dari Amerika. Ya, terima kasih sukses atas buat Anda. kesempatannya. Ya, Satu hari kita tunggu Anda kembali ke negeri sendiri ya. Ya, terima kasih. Iya. Ya. Nelson Tansu. Thank you. Tamu kita berikutnya punya banyak sekali paten di negara tempat dia tinggal sekarang, yaitu Swedia. Siapa dia? Mari kita sambut Basuki Endah Prianto. Ya, Mas Basuki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Silakan duduk. Terima kasih. Anda, saya lihat di catatan saya, alamatnya di Swedia. Betul. Jadi Anda tinggal di Swedia sekarang ini? Saya sudah tinggal di Swedia lebih dari 7 tahun. Oke. Tapi Anda warga negara? Tetap WNI, Tetap WNI. warga negara Indonesia. Iya, paling tidak saya agak lega dikit ya. Kenapa Anda tinggal di Swedia ya? Saya tinggal di Swedia, ada banyak faktor Bang Andi. Faktor umumnya yang pertama kali itu dari termotivasi sama terinspirasi oleh orang tua saya. Termotivasi dan terinspirasi oleh orang tua sehingga tinggal di Swedia? Untuk bekerja, berkarya dimanapun. Oke, nanti Anda jelaskan ya. Iya. Sebagai ilmuwan atau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, saya dengar Anda punya cukup banyak paten ya. Betul. Berapa banyak paten? Sampai sekarang ada 23 paten. 23 paten dan masih ada sekitar 4 masih under review. Nggak cukup banyak. Jadi paten-paten itu dipatenkan di mana? Semuanya di Swedia. Semuanya di Swedia. Semuanya di Swedia, ya. Baik, menarik ya. Nanti jelaskan apa saja itu. Dan sekali lagi saya selalu ingin tahu apa manfaat ilmu yang Anda pelajari dan Anda terapkan dalam industri. Nanti industri Anda apa? Telekomunikasi. Telekomunikasi. Baik, kita semua pasti penasaran, tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Saya mendapat tawaran pada saat itu. Uniknya di 4 negara yang berbeda. Di mana aja? Di Denmark sendiri, di Finland, di Jerman, dan di Swedia. Kenapa mereka begitu tertarik sama Anda? Ilmu Anda apa hebatnya?